Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberi kelancaran, kemudahan, keberkahan, kesehatan, dan kewarasan. Amin. Nah, di sini Ibu tidak akan berbicara panjang lebar. Ibu hanya menyampaikan beberapa hal saja. Anak-anak yang Ibu cintai, tahukah kalian kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia? Padahal bahasa Indonesia kan udah menjadi bahasa resmi negara Indonesia. Secara tidak langsung, kita juga sudah belajar dari kecil untuk belajar bahasa Indonesia. Tetapi, apakah kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar? Nah, pada dasarnya, bahasa merupakan alat komunikasi. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, di sekolah diharapkan membantu siswa untuk mengenal diri, budayanya, dan budaya orang lain, serta mengemukakan gagasan dan perasaan dan dapat berpartisipasi dalam masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut dan mengemukakan serta menggunakan kemampuan analitis dan imajinatif yang ada pada dirinya. Pendidikan bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia secara baik dan benar, secara lisan maupun tulisan, dan serta dapat menumbuhkan apresiasi terhadap karya sastra Indonesia. Nah, kalian tahu nggak sih tujuan dari belajar bahasa Indonesia itu seperti apa? Nah, tujuan yang pertama yang harus kalian miliki sebagai siswa itu adalah siswa diharapkan mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, yang kedua, siswa bangga dan dapat menghargai bahasa Indonesia sebagai bahasa negaranya sendiri. Yang ketiga, siswa mampu siswa mampu memahami bahasa Indonesia serta dapat menggunakan dengan tepat sesuai dengan tujuannya. Yang keempat, siswa mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Yang kelima, siswa dapat membaca dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Indonesia. Yang keenam, siswa diharapkan dapat menghayati bahasa dan sastra Indonesia serta menghargai dan bangga terhadap sastra Indonesia sebagai khasanah budaya dan intelektual bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia juga sudah kita pakai sejak dini untuk berkomunikasi. Tanpa kita sadari, bahasa Indonesia juga merupakan bahasa ibu. Seperti itu. Nah, di sini siapa sih yang berkomunikasi sehari-harinya menggunakan bahasa Indonesia? Mungkin sebagian besar orang Indonesia akan menggunakan bahasa Indonesia, apalagi pada zaman sekarang ya. Bahasa daerah itu sudah jarang untuk digunakan, hanya digunakan pada waktu-waktu tertentu saja. Pada umumnya, orang Indonesia akan banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Tetapi, tahukah kalian
seringkali kita itu merasa kebingungan dalam menyampaikan sebuah cerita atau saat ingin bercerita dan menulis dengan menggunakan kata-kata yang tepat dan baik untuk mempermudah si pembaca atau pendengar. Betul tidak? Kadang kalian tuh kalau disuruh sama ibu untuk bercerita, Bu, aku tuh ingin bercerita seperti ini, tetapi aku bingung harus memakai kata-kata seperti apa. Kata-kata yang tepat itu seperti apa, yang baik itu seperti apa. Nah, dalam berkomunikasi juga, kita harus tahu bagaimana cara berbicara kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, teman sebaya, atau adik-adik kita, seperti itu. Nah, dalam bahasa Indonesia kita akan belajar semua itu seperti dalam buku EYD atau sekarang itu POB ya. Kita di situ akan diberikan materi tentang bagaimana cara penggunaan tanda seru, tanda titik, tanda koma, lalu tanda tanya, dan lain-lain. Nah, dalam POB ini atau EYD ini, kita akan mengetahui kegunaan fungsi dari tanda koma, titik, seru, tanda tanya, dan lain-lain. Seperti itu. Selain itu, kita akan belajar membuat sebuah teks, sebuah puisi, laporan, serta suratinat ataupun kalimat yang menggunakan kata-kata yang tepat itu bagaimana. Seperti itu. Dan kita juga akan belajar cara menyampaikan atau menampilkan sebuah pidato, drama, atau mempresentasikan hasil kerja kita di depan kelas dengan menggunakan kata-kata yang baik dan benar. Seperti itu, dan semua itu mempunyai fungsi dan tujuan masing-masing. Nah, Ibu mengharapkan dari kalian untuk lebih serius lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia, karena pelajaran bahasa Indonesia juga tidak semudah apa yang kalian bayangkan. Jadi bahasa Indonesia juga sama sulitnya dengan pelajaran-pelajaran lain seperti itu. Jadi Ibu mohon kepada kalian jangan meremehkan bahasa pelajaran apapun, semua pelajaran apapun jangan kalian remehkan, kayak PJOK, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, prakarya, dan yang lain sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Atas perhatiannya, Ibu syukuri. Alhamdulillahi jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Atas perhatiannya, Ibu syukuri. Alhamdulillahi jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.